Coba deh pikirin, dari ponsel yang ada di kantong kamu, sampai makanan yang kita makan, hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari, itu pasti ada kemasannya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya apa aja fungsi dan jenis-jenis kemasan itu? Mungkin kedengarannya aneh ya pertanyaannya, tapi jawabannya itu ada di depan mata kita setiap hari loh. Jawabannya adalah kemasan. Satu pakai kotak yang ramping buat ngelindungin teknologi, satu lagi pakai wadah yang aman biar makanannya tetap segar. Nah, ini dia nih definisi dasarnya. Jadi, pengemasan itu bukan cuma sekedar bungkus. Ini tuh kombinasi antara sains dan seni, perlindungan sekaligus presentasi. Ibaratnya ini garis pertahanan pertama buat produk dan juga wajah pertamanya di mata kita para konsumen. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas soal dunia pengemasan ini. Kita akan lihat apa aja tujuannya, terus kita jelajahi teknik-teknik spesifik kayak pengalengan dan karton. Kita timbang juga plus minusnya plastik, dan terakhir kita lihat berbagai jenis kantong yang biasa kita temui. Oke, yuk kita mulai bahas. Banyak orang mungkin mikir kalau kemasan ya cuma bungkusnya aja. Padahal fungsinya itu jauh lebih dalam dan penting banget dari itu. Jadi kemasan itu punya 4 tugas utama. Yang pertama udah pasti buat ngelindungin isinya. Tapi yang kedua ini kuncinya, penampilan. Ini tuh alat marketing yang kuat banget. Ketiga, sebagai wadah yang efisien. Dan yang terakhir, dan ini penting banget di pasar yang super rame, yaitu diferensiasi. Gimana caranya kemasan itu bikin sebuah merek jadi paling menonjol di rak toko. Yuk kita lihat contoh spesifik yang pertama, pengalengan. Ini adalah teknik klasik yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu bikin produk awet dalam waktu yang super lama. Walaupun kita seringnya mikir kaleng itu buat makanan ya, ternyata teknik pengalengan ini juga penting banget di dunia industri. Misalnya untuk produk kayak cat atau bahan kimia bubuk yang harus banget dilindungi dari udara dan kelembapan. Prosesnya mungkin kedengeran ribet, tapi sebenarnya cuma ada 3 langkah kunci. Pertama, sterilisasi, biar bersih total. Terus, nah ini penting, pembuangan udara. Ini gunanya biar kalengnya nggak karatan dari dalam. Terakhir, penyegelan super rapat buat mengunci kesegaran. Tiap langkah ini mastiin produk di dalamnya itu nggak berubah sama sekali. Selanjutnya, kita pindah ke sesuatu yang kita semua kenal banget, kotak karton. Entah pas lagi belanja di supermarket atau nerima paket online, kotak itu ada di mana-mana. Nah, ini nih yang seru. Ternyata, nggak semua kotak karton itu sama loh. Ada 2 jenis dengan tujuan yang beda banget. Yang pertama, karton lipat. Ini semua tentang penampilan. Ringan, gampang dicetak, pas banget buat dipajang di rak toko. Tapi yang kedua, karton gelombang. Nah, ini ototnya. Dibuat super kuat buat nahan benturan pas pengiriman. Sekarang kita bahas topik yang agak lebih kompleks, plastik. Udah nggak bisa dipungkiri lagi, plastik itu merevolusi dunia kemasan karena serbaguna banget, tapi di sisi lain ada konsekuensi besarnya juga. Kita mulai dari plastik kaku atau rigid plastik. Coba bayangin botol minuman, toples selai, atau wadah kosmetik. Semuanya itu dibentuk dengan presisi buat menampung dan melindungi produk di dalamnya. Disinilah dilemanya kelihatan. Di satu sisi, plastik kaku itu keren banget, tahan air, kuat, dan murah produksinya. Tapi di sisi lain, kelemahannya juga gede, nggak tahan panas, kurang bagus buat nahan gas, dan yang paling utama, ini jadi masalah sampah lingkungan yang masif. Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri. Kemudahan dan biaya produksi yang rendah itu seringkali datang dengan biaya lain yang nggak kelihatan. Dan inilah inti masalahnya. Sifat sekali pakai dari banyak kemasan plastik udah menciptakan tantangan lingkungan global. Produk yang kita pakai cuma beberapa menit bisa jadi sampah yang bertahan ratusan tahun. Oke, mari kita beralih ke bentuk kemasan lain yang umum banget kita jumpai, kantong. Ini adalah dunia kemasan fleksibel yang nawarin solusi praktis dan juga ekonomis. Secara umum, ada 3 jenis utama nih yang akan kita lihat. Kantong plastik yang kita semua tahu, kantong kertas yang citranya lebih hijau, dan terakhir karung buat muatan yang lebih berat. Ini nih perdebatan yang sering kita dengar. Kantong plastik yang bahannya fleksibel itu serbaguna dan murah banget. Di sisi lain, kantong kertas sering dipilih karena kesannya ramah lingkungan dan bisa didesain keren, tapi ya kekuatannya harus disesuaikan sama berat isinya. Lalu ada karung. Wah, ini sih kuli panggulnya dunia pengemasan.
Dirancang khusus buat menampung produk dalam jumlah besar, dari yang paling halus kayak tepung sampai yang paling kasar kayak batu. Ternyata karung pun ada spesialisasinya. Ada karung laminasi yang bisa disablon buat branding, ada karung putih polos buat kebutuhan industri, karung roll buat efisiensi di gudang, dan karung transparan biar produk di dalamnya kelihatan. Masing-masing dirancang untuk fungsi yang spesifik banget. Jadi, setelah kita lihat semua contoh tadi, kita balik lagi ke ide utamanya. Kemasan itu pada dasarnya melakukan 3 hal, melindungi, menyimpan, dan membedakan. Nah, ini ringkasan yang pas banget buat semua yang udah kita bahas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Seiring kita terus berinovasi, menemukan bahan yang bisa didaur ulang, bisa terurai, dan lebih pintar, kira-kira gimana ya wajah dunia pengemasan di masa depan? Ini pertanyaan yang jawabannya bakal ditentukan oleh para desainer, ilmuwan, dan tentunya kita semua sebagai konsumen. Itu dia ulasan singkat kita tentang dunia kemasan yang ternyata menarik banget. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di lain waktu.